Saling dorong mobil terjadi antara petugas Satpol PP dengan pedagang Pasar Lelo di Desa Firdaus, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pedagang memaksa masuk kendaraan pengangkut barang dengan menerobos barisan petugas Satpol PP. Mobil pun berhasil masuk area Pasar Lelo. Kericuhan antar pedagang dan petugas Satpol PP berlanjut dan suasana kembali memanas. Polisi yang berjaga di sekitar lokasi melerai dan mengamankan sejumlah orang. Kericuhan berawal saat mobil anak pemilik lahan Pasar Lelo akan masuk area pasar namun dihalangi petugas. Akibatnya, keluarga pemilik lahan pasar dan pedagang tersulut emosi hingga terjadi perdebatan dengan petugas Satpol PP. Saya yang masuk ke tempat saya sendiri aja dihalang-halangi. Anak saya, jadi di mana hak saya atas tanah saya sendiri? Selaku saya warga negara Indonesia yang taat. Bentrokan kerap terjadi merupakan imbas penolakan pedagang atas relokasi ke pasar rakyat. Ya, memang ini sedang berproses. Data memang kita kumpulkan dan kita ingin duduk bersama dengan pemerintah daerah dengan kepala dingin dan solusi bijak supaya apa wacana pemerintah untuk hal-hal yang baik untuk kemajuan Serdang Bedagai pasti kita terdukung. Tetapi kita melihat dari satu sisi satu lagi kita melihat dari keinginan masyarakat kita. Kalau ada wacana relokasi, paling tidak kita duduk bersama seperti apa. Relokasi pedagang Pasar Lelo sebagai langkah menata Kecamatan Serampah sebagai ibu kota Kabupaten Serdang Bedagai. Berdalih suka sama suka, duda anak satu di Ogan, Komering Ilir setubuhi seorang gadis di bawah umur di desanya. Hubungan terlarang terjadi ketika pelaku telah 5 tahun ditinggal istri bekerja di luar negeri. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Lovia Nadia. Kita awali realita dari informasi pembunuhan. Pemirsa, seorang pria di Batanghari, Jambi menembak mati teman satu desanya menggunakan senjata api rakitan. Pelaku marah lantaran keinginannya menebus mesin gerinda yang digadaikan anaknya seharga Rp70.000 ditolak korban. Warga desa Buluh Kasap, Morosebo Ulu, Batanghari, Jambi, kejutkan dengan tewasnya Hafiz di rumahnya. Pria 37 tahun itu ditembak menggunakan senjata api rakitan oleh rekan satu desanya, Adi Puranto. Menurut keluarga, pelaku marah lantaran korban mengaku tidak membeli mesin gerinda milik pelaku yang dijual oleh anaknya seharga Rp70.000. Pelaku yang hendak menebus gerinda tersebut justru diacuhkan korban. Pelaku yang pulang berburu babi kemudian kembali mendatangi rumah korban dan langsung menembak saat korban membuka pintu rumah. Peluru yang mengenai kepala langsung membuat korban tewas seketika. Motif pelaku pertama yaitu adalah sebelumnya ada rencana menjual Grendra, mesin Grendra dengan harga Rp70.000 kepada korban. Namun korban tidak jadi membeli sehingga Grendra itu hilang karena ditaruh depan rumah. Menurut keterangan dari saksi-saksi tadi ditaruh depan rumah korban. Namun korban mengakui bahwa Grendra itu tidak diambil. Polisi kini masih memburu pelaku yang kabur usai menembak mati korban. Polisi telah meminta keterangan sejumlah saksi terkait kejadian ini. Sementara jasad korban dievakuasi ke rumah sakit untuk keperluan otopsi sebelum dikembalikan ke keluarga.
Pemirsa, Oktober lalu kesal karena tanamannya dimakan kambing tetangga. Seorang pria menembak kakek 60 tahun dengan senapan angin. Korban tewas di rumahnya dengan 7 peluru bersarang di tubuhnya. Leo Saputra menyerahkan diri ke Polsek Pagar Alam Selatan setelah pendekatan persuasif anggota Polsek Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Pria 31 tahun ini sempat kabur setelah menembak mati tetangganya. Kepada polisi, Leo mengaku perbuatannya karena emosi kepada korban yang kembali membiarkan hewan ternaknya menerobos masuk ke kebun miliknya. Selasa 12 Oktober, amarah pelaku memuncak saat kambing-kambing korban kembali masuk kebun dan merusak tanamannya. Pelaku pun segera mendatangi rumah korban di Desa Kemang Manis dengan membawa senapan angin. Keduanya sempat terlibat pertengkaran. Leo kemudian membidik senapan anginnya ke arah kakek berusia 60 tahun tersebut dan membredelnya dengan tembakan. Korban kemudian tersungkur dan tewas di depan rumahnya. Aku tembak pakai senapan angin itu lah. Berapa kali? Ya kira-kira kurang lebih 7-8 lah. Kira piro sepinggat aku. Di bagian mana ditembak tuh? Asiku sekitar badan zak semua. Posisi pada saat ditembak di pondok dia posisi di pondok. Tidak, dia tuh aku nggak kambingnya. Nah dia tuh ibaratnya langsung marah lah. Ibaratnya mungkin. Korban meninggal karena mengalami luka tembak di sekujur tubuh korban. Berapa tembakan itu? Untuk secara resminya kita mintakan dari Rumah Sakit Umum Daerah, namun secara kasat mata ada sekitar 7 lubang yang kita lihat di tubuh korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Seorang pria di Lampung Utara ditangkap polisi karena kasus pembunuhan September lalu. Ironisnya pembunuhan ini hanya dipicu masalah daun singkong. Tersangka berinisial RG ditangkap anggota Reskrim Polres Lampung Utara 6 jam usai menghabisi nyawa Ladoni, warga desa Tanjung Harapan. Tersangka dibekuk saat bersembunyi di wilayah Martapura, Oku Timur, Sumatera Selatan. Kasus pembunuhan ini bermula saat tersangka mengambil daun singkong di kebun korban dan daun singkong itu untuk makanan hewan ternak tersangka. Korban marah saat memergoki pelaku yang mengambil tanaman singkong miliknya. Korban langsung mencabut golok dari pinggangnya menganiaya pelaku. Tersangka berusaha menahannya dan langsung melawan korban dengan menganiaya kepala serta leher korban hingga tewas. Dari kejadian ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa motor serta golok milik keduanya. Bisa mengungkap kasus ini dalam 6 jam, jadi cukup cepat kejahatan yang dilakukan sehingga kasus pembunuhan yang terjadi kemarin bisa terungkap dengan cepat dan pelakunya bisa cepat diamankan atau dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Tersangka akan dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun penjara dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Seorang pria di Seluma, Bengkulu menembak tetangganya hingga tewas. Pelaku sakit hati karena diejek mantan narapidana yang tidak punya masa depan. Inilah MD, pria yang ditangkap usai menembak tetangganya hingga tewas. Warga Dusun Jalur Desa Padangkuas, Seluma, Bengkulu itu mengaku sakit hati dengan perkataan korban yang menyebut masa depan pelaku suram karena merupakan mantan narapidana. Peristiwa ini berawal saat korban bertemu dengan pelaku di kebun untuk memotong kayu. Pelaku dan korban kemudian terlibat cekcok setelah korban mengatakan pelaku sebagai mantan napi yang tak memiliki masa depan. Sakit hati atas ucapan korban, pelaku lantas mengambil senjata api rakitan jenis revolver dari tasnya dan menembak dari belakang hingga korban tersungkur. Selain MD, polisi juga menangkap penjual senjata api rakitan ke pelaku. Senpi tersebut dijual seharga 700.000 lengkap dengan pelurunya.
Tidak hanya sakit hati dikatakan mantan napi, pelaku juga dendam lantaran korban mengkhianati ayah pelaku saat menjadi tim sukses pemilihan kepala desa. Angka menyusul korban yang berjarak kurang lebih 50 meter dan langsung menemui korban dan terjadi keributan yang diakibatkan adanya perkataan korban yang menyinggung tersangka. Jadi si korban mengatakan tersangka mantan napi tidak akan jadi orang. Kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Seluma untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup. Kesal sering dimaki tanpa alasan yang jelas, seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara menganiaya kakak kandungnya menggunakan cangkul hingga tewas. Korban meregang nyawa saat dilarikan ke rumah sakit karena luka parah di kepala. WS, pria 35 tahun ini digelandang ke Polresta Deli Serdang usai menganiaya kakak kandungnya hingga tewas. Korban meregang nyawa saat dilarikan ke rumah sakit karena luka parah di kepala akibat hantaman cangkul pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati karena kerap dimarahi oleh korban tanpa alasan yang jelas. Penganiayaan yang berujung tewasnya korban bermula saat pelaku hendak pergi membersihkan genangan air yang ada di sawahnya. Dalam perjalanan, pelaku bertemu kakaknya yang tiba-tiba langsung memaki dirinya hingga berujung dengan adu mulut. Pelaku yang tidak bisa menahan emosi lalu menganiaya kakaknya menggunakan cangkul hingga terluka parah. Mengetahui korban kritis, pelaku yang panik langsung kabur meninggalkan korban di lokasi. Hubungan pelaku dengan korban adalah adik abang kandung, yang mana mereka juga tinggal di satu rumah. Sebelumnya antara pelaku dan korban sering ribut mulut dan korban memang sering memaki pelaku berulang kali. Mungkin pada saat kejadian itulah puncaknya. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polresta Deli Serdang. Dirinya dijerat dengan pasal penganiayaan dan KDRT dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang pria di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tega menganiaya sepupunya sendiri dengan senjata tajam. Hanya karena kesal, korban sering mengejek kakaknya. Korban terluka parah di perut dan kaki. Kesal dan sakit hati lantaran sang kakak sering diejek oleh sepupunya, seorang pria di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah menganiaya sepupunya dengan sebilah parang dan tombak. Akibat penganiayaan tersebut, Yudi dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka di tangan dan perut. Tak lama berselang, Satreskrim Polres Katingan, Kalimantan Tengah berhasil mengamankan pelaku. Kasus penganiayaan berat ini terjadi saat korban bersama teman-temannya menggelar pesta minuman keras di sebuah gudang rotan. Kakak pelaku yang datang ke lokasi diejek oleh korban dan pulang memberitahukannya kepada pelaku. Mendapat aduan tersebut, pelaku yang kesal kemudian mendatangi korban dan menyerangnya menggunakan sebilah parang dan tombak. Pada dasarnya ataupun diduga motif melakukan tidak pidana penganiayaan berat ini didasari oleh adanya kekesalan atau rasa sakit hati. Oleh karena korban yang sebenarnya masih keluarga, yakni sepupu, itu sering mengejek, mengolok-olok kakak pelakunya pulang ke rumah dan mungkin. Akibat penganiayaan, korban sempat dirawat di Rumah Sakit Dori Silvanus Palangkaraya, sementara pelaku dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman 5 tahun penjara. Kesal pohon kelapa yang sudah dirawat hingga tumbuh subur ditebang tanpa izin. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tega membunuh kakak kandungnya. Korban dianiaya dengan bambu runcing dan senjata tajam hingga meregang nyawa.
Inilah Fauzi, pria 50 tahun yang tega membunuh kakak kandungnya M. Nur Basarudin 59 tahun saat digelandang ke Polsek Pelaju, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku dibekuk tidak sampai 24 jam usai kejadian berdarah tersebut. Ironisnya, pemicu pembunuhan saudara-saudara ini hanya karena pohon kelapa. Polisi menyita 1 senjata tajam dan sebilah bambu yang digunakan pelaku saat menganiaya korban hingga tewas. Di hari kejadian, pelaku mendapat laporan dari anaknya yang melihat korban menebang pohon kelapa miliknya tanpa izin. Pelaku yang kesal lalu mendatangi korban yang sedang berada di rumah orang tua mereka. Pelaku mempertanyakan kenapa korban menebang pohon kelapanya. Namun karena korban berkata kasar, keduanya terlibat perkelahian. Korban meregang nyawa usai dianiaya menggunakan sebilah bambu dan senjata tajam. Balik datanglah anakku namanya Yeni. Lapor sama aku, ya Wak Nur nebang kelapor, mas. Yang apa tebangnya waktu kan? Itu kan teman ayah, ya kan lo. Antara ladang aku sama Ruslan. Dan dalam itu aku masuk berisuk. Bugari lagi ya, dia udah di kosi. Tersangka tidak setuju karena pohonnya ditebang korban, sehingga tersangka langsung menegur korban. Korban yang ditegur, dia tidak terima, sehingga terjadi adu mulut. Dan akhirnya cekcok, saling pukul, dan korban dipukul dengan bambu sehingga terjatuh, pingsan, dan meninggal dunia. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Pelaju. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Hanya karena ingin mengambil pakaian dan sendal milik kakak ipar, seorang pemuda di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan berkelahi dengan kakak iparnya. Akibatnya sang ipar tewas terkena senjata tajam. Seorang laki-laki di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan terlibat perkelahian dengan kakak iparnya hingga kakak iparnya tewas akibat luka senjata tajam. Kejadian perkelahian tersebut terekam CCTV. Perkelahian dipicu hanya karena pelaku ingin mengambil baju dan sendal milik korban tanpa izin. Saat perkelahian berlangsung di tepi jalan, hanya ada salah satu warga berusaha melerai, namun sia-sia. Warga tidak berani mendekat karena pelaku memegang pisau. Setelah beberapa saat perkelahian terjadi, korban tergeletak berlumuran darah, sementara pelaku kabur. Sedangkan korban langsung dievakuasi warga ke RSUD Sekayu Musi Banyuasin. Korban atas nama Ferry Setiawan yang merupakan kakak ipar daripada pelaku. Pelaku atas nama M. Yogi Pratama, umur 20. Setelah olah tempat kejadian perkara, petugas langsung mengejar pelaku. Tidak memerlukan waktu lama, pelaku yakni Yogi Pramana 25 tahun berhasil diringkus di tempat persembunyiannya. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban dan sebuah palu. Mengaku duda, seorang pria beranak satu di Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan ditangkap karena menghamili seorang gadis di bawah umur. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Realita.